Tarmidi untuk membantu menghilangkan nyawa suaminya. Karena kekecewaannya terhadap suaminya yang tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan batinnya. Sobat Misteri, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata atau kasus penghilangan nyawa yang pernah terjadi di dekat kita. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Mari kita bahas ceritanya di Rahasia Misteri. Peristiwa ini terjadi di Tegal, Jawa Tengah pada tahun 2004, di mana seorang istri tega bekerja sama dengan seorang pekerja untuk menghilangkan nyawa suaminya. Dari artikel yang saya baca, salah satu alasan utama mengapa sang istri melakukan hal tersebut adalah karena kekecewaannya terhadap suaminya yang tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan batinnya atau, dengan kata lain, tidak lagi perkasa seperti dulu. Namun, apakah ada motif lain di balik tindakan ini? Dia, menantu korban, adalah orang pertama yang menemukan jasad korban. Awalnya, ia mengira korban hanya tertidur. Namun ketika ia mencoba membalikkan tubuhnya, ia kaget dan segera melapor kepada aparat. Pria yang ditemukan kaku di dekat kandang ayam tersebut bernama Kasan Ali. Kabar tentang kematian Pak Ali membuat warga geram, karena beliau dikenal sebagai salah satu tokoh masyarakat yang dihormati, sering menjadi imam di masjid desa Bengle. Pak Ali memiliki seorang istri bernama Roa Eti, yang biasa dipanggil Eti. Eti sendiri berasal dari keluarga yang cukup mampu. Dengan beberapa usaha seperti pabrik batu bata dan peternakan ayam, Pak Ali turut membantu operasi peternakan tersebut, melakukan berbagai pekerjaan dengan sepenuh hati. Namun, usaha keras Pak Ali di peternakan tidak membuat Eti simpati. Ia malah menganggap suaminya malas dan tidak bertanggung jawab. Kekecewaan Eti memuncak setelah kelahiran anak mereka, dan sejak saat itu, ia tidak lagi menerima nafkah batin dari suaminya. Masalah keperkasaan suami yang hilang dan akumulasi masalah lainnya membuat Eti meminta cerai. Namun, permintaan cerai itu ditolak oleh Pak Ali dengan berbagai alasan, termasuk nasib anak-anak mereka. Bahkan, menurut Eti, Pak Ali pernah mengancam akan menggunakan ilmu hitam jika perceraian terjadi. Merasa tidak ada solusi, Eti kemudian meminta bantuan Tarmidi, seorang karyawan di peternakan mereka, yang ternyata memiliki hubungan spesial dengan Eti. Hubungan perselingkuhan mereka dijalankan secara diam-diam. Eti curhat kepada Tarmidi tentang masalah rumah tangganya, bahkan sampai meminta Tarmidi untuk membantu menghilangkan nyawa suaminya. Pada awalnya, permintaan ini ditolak oleh Tarmidi, namun akhirnya diterima setelah Eti memberikan uang sebagai tanda jadi. Tarmidi pun mulai mencari dukun santet, namun upayanya gagal dan uang yang diberikan Eti habis untuk keperluan sehari-hari. Eti yang curiga kemudian mengulangi permintaan yang sama, kali ini dengan uang yang lebih besar dan janji akan menikahi Tarmidi jika misi ini berhasil. Setelah beberapa kali upaya yang gagal, akhirnya Tarmidi sendiri yang mengambil tindakan untuk menghilangkan nyawa Pak Ali. Pada tanggal 12 Mei tahun 2004, Tarmidi membeli racun tikus dan bertemu dengan Eti di kandang untuk merencanakan skenario pembunuhan. Malam itu, ketika Pak Ali datang mencari istrinya di kandang, Tarmidi menawarkan nasi goreng dan air minum yang telah dicampur racun. Setelah meminum air tersebut, Pak Ali tumbang dan tak sadarkan diri. Tarmidi kemudian menyeret tubuh Pak Ali ke dalam kandang ayam dan membunuhnya dengan cara yang kejam. Setelah memastikan Pak Ali meninggal, Tarmidi melaporkan keberhasilannya kepada Eti. Kasus ini terungkap setelah polisi mencurigai adanya perselingkuhan antara Eti dan Tarmidi. Selain itu, Tarmidi juga menghilang setelah kejadian tersebut. Setelah menginterogasi Eti, ia akhirnya mengakui perbuatannya dan peran Tarmidi dalam pembunuhan tersebut. Tarmidi berhasil ditangkap di Bekasi 2 minggu kemudian. Meskipun saya tidak mendapatkan banyak informasi tentang persidangan mereka, yang pasti, mereka didakwa dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Semoga para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal, dan keluarga korban mendapatkan ketabahan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kisah ini, dan jika ada pendapat berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar.